Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab, Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bersahabat dengan remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, memang setiap orang membutuhkan sahabat, Pak. Tetapi apakah kita sebagai orang tua itu juga perlu bersahabat dengan anak remaja itu? Pengertian anak remaja di sini anak kita sendiri atau anak remaja pada umumnya itu bagaimana, Pak Iman? Dalam konteks tema ini yang lebih saya akan bicarakan adalah orang tua bersahabat dengan anaknya yang mencapai usia remaja. Ya, karena ada gejala juga orang yang sudah dewasa itu kumpulannya itu dengan anak-anak remaja yang jauh di bawah usianya gitu, Pak Iman, ya? Iya, betul. Tetapi justru dengan anaknya sendiri dia tidak akrab gitu, Pak Iman. Ada kalanya seperti itu. Tapi di dalam konteks pembicaraan kita, saya akan lebih arahkan kepada bahwa perlu seorang tua, orang tua atau kita sebagai orang tua itu menjalin persahabatan dengan anak remaja kita sendiri. Alasan, Pak Iman? Pertama, karena anak yang dulunya masih kanak-kanak, sekarang sudah berkembang ke arah dewasa. Dan pada masa remajanya ini, anak mempunyai kebutuhan yang lebih besar untuk bersikap mandiri dan untuk mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusannya sendiri. Lalu yang kedua, pada masa ini remaja sudah memperoleh pengaruh yang lebih besar dari teman-temannya. Nah, kalau kita bisa menjalin persahabatan dengan mereka, pengaruh baik dari orang tua dapat mencegah remaja terikat pada nasihat teman-temannya yang belum tentu baik dan benar. Maksud Pak Heman, ini mulai bersahabat dengan anak waktu dia mencapai usia remaja dibandingkan dengan sebelumnya, memangnya maksudnya orang tua tidak bersahabat dengan anaknya gitu, Pak Heman? Tidak persis seperti itu. Pada waktu mereka masih anak-anak, biasanya cara kita memperlakukan mereka pun akan berbeda. Kita lebih banyak misalnya memberikan nasihat. Kita misalnya lebih banyak menginstruksikan ini dan itu. Kita melarang ini dan itu. Pada saat mereka mulai menjadi besar, mereka tidak bisa lagi menerima cara-cara yang kita lakukan kepada mereka waktu mereka masih kanak-kanak. Nah, itu tadi kan keuntungan tanda kutip buat remaja begitu ya, karena punya kebutuhan untuk dijadikan sahabat. Kalau manfaat untuk orang tua itu sendiri ada nggak, Pak Heman? Tentu saja ada dan besar sekali manfaatnya. Pertama, persahabatan itu dapat membuat remaja terbuka soal apa saja kepada orang tuanya. Mereka merasa nyaman, aman bercerita. Jadi kita juga bisa segera mengetahui apa yang mereka alami, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Sehingga kalau misalnya terjadi hal yang buruk, kita bisa mencegah dari awalnya. Saya punya, saya belum selesai. Tidak apa-apa, silakan. Saya punya teman yang bercerita seperti ini. Dia punya anak remaja 2, putri begitu ya. Yang satu bisa bicara seperti yang Pak Heman tadi katakan gitu. Dia cerita apa aja. Ada cowok yang naksir dia atau apa aja, dia selalu cerita gitu kepada mamanya. Tapi anak yang kedua tuh selalu nggak mau ngomong apa-apa gitu, walaupun ditanya, dipancing gitu, nggak mau terbuka gitu, sampai mamanya tuh khawatir sekali. Padahal pihak orang tua memperlakukan mereka sama gitu, memperlakukan sebagai orang yang dewasa, bersahabat, nggak lagi top down gitu, Pak Heman. Kok bisa seperti itu ya, Pak Heman ya?
Kadang-kadang memang ciri anak berbeda-beda. Ada anak yang lebih mudah untuk berbicara, ada yang lebih sulit. Tetapi tetap kita dapat mencari peluang untuk bersahabat dengan mereka, dan tidak selalu bersahabat itu berarti berbicara. Kadang-kadang bersahabat hanya duduk diam begitu, mungkin ya tidak terlalu banyak yang dibicarakan, tetapi kehadiran dari sahabat kita itu yang penting. Bermakna ya Pak ya. Betul. Memang ada kalanya seperti ini, anak tidak nyaman berbicara pada saat-saat tertentu. Tetapi kalau kita sabar menunggu dan kita lebih banyak mendengarkan, saat itu akan muncul di mana dia lalu bertanya sesuatu. Nah, itu kesempatan yang lebih baik untuk kita menggali dirinya lebih jauh. Ada orang tua yang merasa khawatir itu Pak Iman untuk menjadi terlalu dekat dengan anaknya atau bersahabat dengan anaknya. Yang dikhawatirkan adalah nanti kalau sudah terlalu dekat, anak ini menganggap orang tuanya seperti temannya, lalu dia tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi sebagai seorang tua gitu Pak Iman. Kurang ajar ya Pak ya. Iya, seperti itulah khawatirnya. Iya, problem itu memang ada kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau kita misalnya pernah menanamkan respek anak kepada kita waktu mereka kanak-kanak, jadi mereka pernah merasakan wibawa orang tua pada waktu mereka anak-anak. Mereka tidak demikian saja berani sembarangan dengan kita, sekalipun kita adalah sahabat mereka. Berarti melalui persahabatan itu, orang tua sebenarnya tidak perlu merasa khawatir bahwa anak tidak akan menghormati dia lagi gitu Pak Iman ya? Betul, apalagi bahwa kita sendiri juga menjaga supaya persahabatan antara kita dengan mereka itu tidak dimanfaatkan untuk mereka manipulasi seperti itu. Ya, jadi sangat dimungkinkan itu persahabatan antara orang tua dan anak gitu. Yang tadinya kita pikir itu hanya ya kalau anak ya sahabatnya anak, orang tua sahabatnya ya orang tua gitu Pak. Iya, betul. Juga sama mungkin tidak persis bisa disejajarkan, tetapi bisa dianalogikan seperti persahabatan antara Allah dengan manusia orang percaya. Seperti Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu adalah sahabatku, kamu menaati perintahku. Nah, seperti itu jenis persahabatannya. Ya, tetapi setiap persahabatan itu kan ada hambatannya, itu yang kita alami Pak. Dengan yang sebaya aja kita seringkali menemui hambatan itu. Nah, bagaimana hambatan yang muncul itu antara kita dengan anak remaja kita? Ada beberapa hambatan memang, yaitu bahwa kita itu berada pada generasi yang berbeda dengan anak kita. Dan itu sendiri sudah otomatis membuat anak seolah-olah merasa bahwa orang tuanya tidak mungkin mengerti dunia mereka. Nah, itu salah satu kendalanya memang. Dan hal yang lain juga adalah ada kemungkinan orang tua dulunya pernah memperlakukan anak dan membuat anak sakit hati kepada orang tuanya. Entah itu salah paham, entah itu memang fakta bahwa kita pernah melakukan sesuatu membuat anak sakit hati. Nah, kemungkinan hal-hal seperti itu membuat anak juga kurang bisa dekat dengan kita. Tetapi kan memang faktanya kita itu sulit memasuki dunia remaja, walaupun itu anak kita sendiri Pak. Jadi baik dalam cara bicara, cara mengambil keputusan atau menggunakan peralatan itu kadang-kadang memang kita sulit untuk memahami mereka itu. Iya, dan di sini kuncinya sekali lagi adalah kesabaran. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Memang ini adalah dua dunia yang berbeda. Tetapi kalau kita sabar, anak juga bisa belajar memahami dunia kita
ketika kita mulai belajar untuk memahami dunia mereka. Tapi buat mereka pun, buat para remaja pun, itu ada banyak hambatan itu Pak ya rupanya, untuk bisa menjalin persahabatan dengan orang tuanya. Betul. Karena secara natural mereka pada saat ini sudah lebih banyak dekat dengan teman-temannya. Nah, di dalam hari ini kenapa mereka dekat dengan temannya? Antara lain karena teman-temannya mungkin lebih menerima mereka, lebih menghargai mereka. Nah, orang tua di dalam hal ini, nah ini bedanya ketika mereka kanak-kanak. Kita sebagai orang tua pada saat mereka remaja, kita harus sudah mulai juga lebih banyak menghargai mereka dan menerima mereka. Ini tentu bukan hal yang mudah karena ada hal-hal yang mungkin kita kurang sukai. Nah, di sini kita perlu membedakan dan memberi toleransi yang lebih besar tentang hal-hal yang tidak terlalu prinsip, tetapi kita bisa menerima mereka. Iya, banyak seringkali terjadi kesalahpahaman ya Pak Heman antara orang tua dengan anak remajanya. Ketika anak remaja lebih tanda kutip lebih belain teman-temannya, peer groupsnya gitu. Apalagi kalau hal-hal itu berlawanan dengan apa yang dilarang oleh orang tuanya begitu. Misalnya model rambut, model baju gitu. Pasti anak ini belain teman-temannya gitu, temennya yang bener begitu. Nah, orang tua nggak memahami ini kan sebenarnya yang memang wajar di alam, maksudnya gejolak masa remaja, butuh penerimaan dari peer group gitu. Jadi orang tua sakit hati gitu Pak Heman. Iya. Orang tua lebih harusnya gimana ya, lebih banyak diperlengkapi lewat apa gitu. Iya, jadi betul seperti ini yang sering terjadi. Tentu kalau misalnya kita bisa menjalin persahabatan dengan mereka, hal-hal seperti ini akan lebih mudah diselesaikan. Nah, gaya kita berbicara, nada suara kita, itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan mereka. Iya, betul. Membuat mereka merasa apakah mereka itu diterima atau tidak. Jadi kita tidak perlu serta-merta langsung datang dengan nasihat. Kita nadanya bertanya dan kita menghargai pendapat-pendapat mereka. Pada suatu saat nanti mereka akan meminta nasihat sendiri kepada kita. Gitu ya Pak. Kalau kita dekat dengan mereka. Iya. Ini tentu membutuhkan suatu langkah awal gitu Pak. Kalau ada orang yang memang mau dekat atau menjadi sahabat dari remajanya, Pak Iman punya usulan untuk itu Pak Iman? Mungkin seperti ini, ada beberapa hal yang kita harus tahan diri kita. Yaitu yang pertama, kita jangan terlalu banyak berkomentar kalau kita berbicara dengan anak. Terutama di dalam hal ini komentar-komentar yang negatif. Dan kita lebih banyak menanggapi mereka dengan nada dan suara yang menunjukkan pemahaman atau penerimaan. Salah satu contoh misalnya misalnya anak berbicara tentang temannya. Oh, teman saya ini dia suka iri sama orang dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu memberi komentar, ya belum tentu, kamu periksa dulu apa benar seperti itu. Jangan-jangan kamu terlalu banyak curiga. Nah, itu kita tahan dulu. Lebih baik kita katakan bahwa kita bisa hanya dengan nada suara begini. Oh ya, iya, tampaknya begitu ya. Nah, supaya dia lebih banyak bercerita. Semakin banyak ini dilakukan, anak semakin terbuka kepada kita. Tapi kadang-kadang keterbukaan itu Pak Iman ya, itu menuntut suatu perhatian yang besar itu untuk mendengar itu. Saya pernah digelontar oleh cerita-cerita seperti itu dan akhirnya juga tidak tahan Pak. Mendengar itu kebetulan anak perempuan ya, yang cerita itu rasanya tidak ada habisnya itu. Padahal saya itu sebagai orang tua sulit membayangkan situasi yang dia ceritakan itu. Iya, di sini keberhasilan Bapak untuk menjalin persahabatan dengan anak Bapak ditunjukkan oleh
anak berasa nyaman sekali cerita apa saja. Di lain pihak memang kadang-kadang kita bisa kehilangan kesabaran untuk mendengarkan lebih banyak. Kesabaran mungkin enggak, Pak. Konsentrasinya hilang nih sudah. Nggak bisa konsentrasi lagi, hanya didengar gitu aja. Ya. Lalu kita mengerjakan sesuatu yang lain yang tidak menyinggung perasaannya, hanya itu. Iya, maafkan saya, jadi mungkin kejenuhan seperti itu ya. Iya, jenuh, betul. Ya, di dalam hal kejenuhan, ya kita bisa saja kita segera alihkan pembicaraan. Atau dengan cara lain, kita melihat ke arah lain, seperti ya agak menunjukkan sedikit bosan dengan topik yang itu. Tetapi ini jangan sering-sering dilakukan sehingga anak merasa bahwa orang tuanya bosan dengan dia. Iya. Tapi ini petunjuk bahwa anak merasa senang bersahabat dengan bapak. Ya, saya kadang-kadang saya alihkan ke ibunya gitu. Nah, lalu dia cerita ke ibunya. Ibunya itu kemana-mana diikuti terus. Ibunya yang merasa risih gitu terusan. Ke dapur, ke kamar, wah cerita terus. Karena memang ya agak jarang ketemu, tetapi lalu dilampiaskan semua itu. Dan mungkin ini yang lebih baik daripada kalau anak tidak pernah bercerita apa-apa kepada orang tuanya. Merasa orang tuanya tidak dekat dengan mereka mungkin. Ya, saya memberikan semacam batasan gitu. Jadi kalau sudah waktunya ya kita alihkan pembicaraan lain, nanti dilanjutkan. Cerita ini nanti dilanjutkan gitu. Jadi saya suruh simpan dia, saya berikan waktu lagi beberapa jam kemudian atau keesokan harinya itu. Ya, kalau misalnya persahabatan sudah terjalin dengan baik, biasanya kita bisa lebih terus terang seperti itu. Tapi pada awalnya mungkin biarkan kita dia cerita dulu. Ya. Tapi Pak, ada beberapa kasus di mana anak tuh justru menolak orang tuanya ya Pak, nggak seindah seperti yang Pak Gunawan ceritakan barusan. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Kita perlu tahu dulu sebabnya apa. Karena sebabnya kemungkinan ada bermacam-macam. Kemungkinan pertama seperti yang tadi sudah disebutkan adalah bahwa karena anak misalnya merasa jerak ngomong-ngomong dengan orang tuanya. Setiap kali ngomong, orang tua lebih banyak mencela mereka. Lalu kadang-kadang juga orang tua terlalu ingin ikut campur dengan urusan mereka. Nah, untuk yang ini tentu saja seperti tadi orang tua perlu belajar sabar. Tidak terlalu mendesak anak supaya anak bercerita banyak tentang masalah-masalah mereka. Jadi biarkan anak bercerita secara natural nanti. Biar orang tua lebih banyak menunggu. Nah, ada hal yang lain yang bagi orang tua seolah-olah seperti penolakan. Padahal sebetulnya bukan. Misalnya saja pada masa remaja, kadangkala anak itu merasa ingin menyendiri saja. Lagi nggak mood katanya ya, dan tidak ingin bicara dengan siapapun. Nah, untuk yang demikian memang mereka perlu diberi ruang untuk itu. Biarkan mereka menyendiri seperti itu. Nanti kalau kita merasa mereka sudah lebih baik dan mereka menginginkan kontak dengan kita, kita bisa katakan seperti ini. Papa atau Mama, lihat kamu hari ini murung. Atau dengan cara yang lain, kalau kamu suka, Papa atau Mama mau mendengarkan pengalaman kamu hari ini. Nah, tapi kalau misalnya anak tetap menolak untuk berbicara, ya saya kira biarkan saja seperti itu. Nah, di dalam hal ini kita menunggu saja. Pak Iman, ada orang tua itu yang sebenarnya sudah ya berusaha mati-matian mendekati anak remajanya dan sebagainya itu untuk bisa menjalin persahabatan, tapi hasilnya tidak terlalu memuaskan dia gitu Pak Iman. Sebenarnya kenapa Pak Iman? Ada penyebab yang paling umum adalah karena anak pernah merasa sakit hati dengan kita. Baik ini terjadi secara disadari, kita sadari atau tidak. Nah, kadang-kadang juga anak merasa
sepertinya orang tua pilih kasih dan dia adalah anak yang tidak dikasihi. Nah, ini pada waktu remaja anak sudah mulai berani memperlihatkan kemarahannya secara terbuka. Kadang-kadang kalau hal ini begitu sulit untuk diselesaikan, kita perlu minta pertolongan pihak ketiga, misalnya konselor yang bereputasi baik. Jadi konselor itu bisa menengahi konflik antara orang tua dengan anaknya. Jadi itu ada suatu permusuhan yang tidak disadari oleh orang tuanya, tetapi anak menganggap itu ada permusuhan gitu, Pak? Iya, bisa terjadi bahwa orang tua sebetulnya merasa tidak apa-apa, tetapi anaknya merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi, misalnya rasa sakit hati itu. Terkadang juga ada kasus-kasus di mana selain yang Pak Heman tadi jelaskan, itu anak merasa disalahpahami oleh orang tua ya Pak Heman. Jadi seolah-olah orang tua udah berusaha mati-matian tapi anak tetap jaga jarak, menjauh gitu. Karena disalahpahami. Ini saya pernah alami sendiri begitu. Tapi setelah dewasa baru saya mengerti bahwa itu masa yang wajar untuk tanda kutip berontak. Pengertiannya berontak tuh saya berani ngomong, berani protes. Tadinya tuh diem sekali dulu kecil gitu. Tapi akhirnya saya selalu dilabelkan, maksudnya disalah mengertikan bahwa saya nih jadi anak pemberontak begitu. Karena mereka terkaget-kaget sebelumnya anak yang diem sekali gitu. Setelah remaja saya mulai berani ngomong. Sekarang setelah ngerti banyak baru saya ngerti itu sebenarnya wajar, masa yang wajar. Karena setelah itu tuh udah saya reda sendiri kok setelah masa itu gitu. Tapi waktu saya ingat-ingat masa itu benar-benar bergejolak. Bergejolak dan disalahpahami begitu oleh orang tua begitu Pak Heman. Ibu Wulan menggambarkan dengan baik sekali pikiran remaja dan saya kira ini perlu dimengerti juga oleh para orang tua. Pak Heman, ada orang tua itu yang hubungannya memang tidak harmonis antara suami istri. Nah, anak itu apakah tidak akan kesulitan gitu Pak Heman? Nanti kalau dia akrab dengan ayahnya, ibunya tidak senang hati. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, ayahnya yang tidak senang hati, sehingga anak ini agak kesulitan Pak Heman. Ya. Saya kira ini poin yang penting di dalam kita menjalin persahabatan dengan anak remaja kita, bahwa kita juga harus mendahulukan dan menyelesaikan masalah-masalah pernikahan kita. Kalau masalah pernikahan ini masih berlangsung, ada konflik antara suami dan istri yang begitu besar, maka memang ada kesulitan yang cukup besar untuk kita bisa bersahabat dengan remaja. Karena anak remaja kemungkinan tidak akan kerasan di rumah, dan dia akan lebih dekat dengan teman-temannya yang lain. Iya. Dan Pak Heman, apakah ada suatu batasan, ada suatu pedoman bagi kita itu kapan kita bersahabat dengan anak remaja kita, atau kapan kita harus membatasi diri itu? Karena bagaimanapun juga kan yang namanya anak remaja ya masih statusnya buat kita itu kan masih seorang anak gitu Pak. Betul. Dan memang tidak bisa disepadankan antara persahabatan orang tua dengan orang dewasa yang lainnya dengan persahabatan orang tua dengan anak remajanya. Benar bahwa ada perintah yang jelas supaya anak menghormati dan menaati orang tuanya di dalam segala hal. Ada kalanya kita juga perlu memberi nasihat kepada anak tanpa mereka minta. Ada kalanya kita meminta atau bahkan memaksa agar mereka taat kalau mereka sudah terlalu jauh dari jalan kebenaran. Tetapi kalau sungguh sudah terjalin hubungan yang erat dengan mereka, segalanya tampak menjadi lebih mudah. Pak Heman, ada orang tua yang tetap menggunakan pukulan ya secara fisik begitu terhadap anak yang walaupun udah remaja begitu Pak Heman. Menurut Pak Heman itu dampaknya seperti apa ya terhadap anak remaja? Saya berpikir dan saya setuju dengan pendapat Dr. James Dobson, seorang psikolog yang terkenal, psikolog Kristen yang terkenal, yang berpendapat bahwa pukulan atau hukuman fisik bagi anak remaja itu lebih merupakan penghinaan bagi mereka.
Selain itu juga hukuman fisik berdampak buruk karena saat ini remaja sudah lebih berani menentang. Jadi kita harus selesaikan bagian besar dari mendidik anak, mendisiplin anak itu pada waktu anak belum sampai pada masa remajanya. Dengan demikian persahabatan itu akan terjadi lebih mudah dengan anak remaja. Jadi lebih banyak pakai ngomongan gitu ya Pak ya? Iya, dan sungguh-sungguh kita juga harus berhati-hati dengan omongan kita. Lebih perlu bagi kita menggunakan kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan memahami anak remaja. Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab itu yang mengajarkan kepada kita itu betapa pentingnya suatu persahabatan, termasuk dengan anak remaja kita? Ada satu nas dari Amsal Salomo pasal 17 ayat 17 tentang seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya mengartikan kalau kita sebagai orang tua saat ini harus lebih banyak bersikap sebagai sahabat bagi anak remaja kita, maka kita perlu belajar untuk menjadi seseorang yang mendampingi ketika anak mengalami kesulitan, kesukaran. Nah, bagian itu lebih banyak daripada kita memberikan nasihat-nasihat kita dan perintah-perintah kita. Ya memang itu ternyata menimbulkan kesan yang sangat dalam. Jadi kalau dia mengalami kesulitan dan kita ada di sampingnya dan membantu bahkan menyelesaikan masalah itu memberikan kesan yang sangat dalam. Misalnya pada saat anak saya pernah mengalami SIM-nya hilang itu, saya dampingi terus selesaikan sampai ketemu dan dia memiliki SIM lagi dan itu tidak terlupakan buat dia itu. Betul Pak Gunawan, Bapak yang baik sekali. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Eman dan juga Ibu Bulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bersahabat dengan remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian